Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi kabel yang terdapat dalam fiber optik. Nah, kabel dalam fiber optik itu sendiri ada beberapa jenis penanamannya ya. Ada bisa ditanam langsung, ada bisa di udara, ada bisa di laut gitu. Sekarang kita belajar dulu kabel yang ditanam langsung di dalam tanah. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah bagian 3 dimensinya atau dilihat dari samping kayak gini. Ini adalah bentuk 2 dimensi kalau kita lihat dari atas. Oke, kita pelajari masing-masing komponen-komponen yang terdapat dalam kabel fiber optik yang ditanam langsung. Pertama, lapisan paling luar, ini yang warna hitam, yang warna hitam ini, itu disebut juga dengan jaket. Lapisan ini disebut juga dengan jaketnya si kabel. Jadi jaket di sini terbuat dari bahan yaitu polietilen atau disebut juga dengan PE. Jadi kalau kalian dengar kata PE itu adalah jaket yang terbuat dari polietilen dalam kabel, Nah, selanjutnya ciri khas yang terdapat dalam kabel yang ditanam langsung di dalam tanah ialah dia mempunyai besi, teman-teman. Ini adalah besi. Kita ganti warna dulu. Ini besi di dalam kabel, Besi atau steel. Ini besinya nih sebelah sini. Nah, besi ini fungsinya adalah sebagai pengaman supaya dia tetap aman di dalam tanah. Ya, jadi sangat kuat sekali besinya. Kemudian besi ini kan fungsinya ialah pengaman yang sangat kuat, maka dia memerlukan tempat memerlukan tempat di dalam sebuah kabel fiber optik ini. Maka kalau misalnya kabel dalam tanah yang ditanam langsung ini, dia tidak banyak-banyak mengandung core yang terdapat di dalamnya karena diameternya terpakai oleh besi untuk pengaman si kabelnya. Kemudian yang ketiga ada namanya water soluble tape atau di sebelah sini nih. Ini ceritanya ialah untuk memblocking water. Ini kalau misalnya kalian lihat ini, yang warna ini putih-putih, terus ini yang warna putih-putih di sini nggak kelihatan nih, pokoknya ini, itu ialah untuk memblok air ya teman-teman. Kenapa sih air harus diblok? Karena kalau airnya mengenai isi atau inti dalam si fiber optik yaitu core-nya, itu akan berbahaya ya. Jadi kalau misalnya ada air masuk, pasti si water blockingnya ini atau pemblok water akan mengembang. Kemudian dia membeku supaya airnya tidak ada yang masuk lagi. Jadi dia fungsinya kayak sebagai popok anak bayi ya. Jadi kalau misalnya ada air, dia mengembang, lalu dia akan memblok air-air untuk masuk kembali. Dan efek yang ditimbulkan oleh water blocking ini gak begitu serius, jadi dia hanya memudarkan warna-warna si cup-cup yang ada di dalamnya. Ini adalah cup ya teman-teman. Ini warna biru, warna-warni ini adalah cup. Yang telah kita bahas sebelumnya, mungkin warna-warni ini adalah cup. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam cup ini adalah fiber optik, ya, ini adalah fiber optik. Ini yang panjang-panjang ini adalah fiber optik. Kemudian di tengah-tengah si cup ini, kumpulan si cup itu terdapat yang namanya sebuah besi atau dielectric central element atau bisa disebut juga dengan strength member. Di mana fungsinya strength member ini ialah memungkinkan listrik untuk melewatinya. Jadi kalau misalnya ada sebuah pohon nih, misalnya ada pohon besar. Nah, pohon ini tiba-tiba menyambar listrik gitu ya, kan tersambar listrik. Terus di pohon ini ada kabel FO lewat. Nah, kalau misalnya kabel FO ini kena sambaran petirnya, maka dia akan terbawa sampai ke ujungnya, misalnya poinnya ada di sini. Nah, misalnya di dalam tanah. Kemudian di dalam tanah ini terdapat seseorang, maka seseorang ini bisa menyebabkan tersambar petir oleh listrik yang dibawa oleh si string member atau si besi di tengah-tengah ini. Nah, ini sangat berbahaya, makanya di Indonesia sendiri hampir tidak pernah memakai kabel yang dikuburkan secara langsung. Pasti dia memerlukan subduct kalau nggak duct gitu, untuk ditaruh di dalam tanah. Nah, nggak cuman orang aja yang bisa kesambar petir. Kalau misalnya si kabel FO ini nyambung ke sebuah server dan servernya itu mengandung sebuah perangkat-perangkat penting, maka perangkat-perangkat penting ini juga bisa ikut kesambar juga. Maka perlu dipertimbangkan juga kalau kita ingin membangun sebuah kabel yang ditanam secara langsung dalam tanah.
Kemudian selanjutnya ada yang namanya ripcord. Ripcord itu adalah sebuah tali. Di sini ada tali misalnya nih. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada tali ya kan. No. Tali ini fungsinya adalah untuk mengupas si lapisan bagian luar atau si PE-nya ini. Jadi kalau misalnya dia ditarik, si PE-nya itu akan kelupas. Nah, kalau misalnya si ripcord itu bisa melupas PE, berarti kekuatan ripcord ini sangat-sangatlah kuat gitu. Kemudian terdapat kabel yang dimasukkan ke dalam dak. Nah, ini adalah tipe kabel yang paling banyak dijumpai di Indonesia karena ini termasuk aman, murah dan instalasinya juga mudah gitu ya. Nah, gambarnya nggak jauh beda sama si kabel yang ditanam langsung dalam tanah, cuman bedanya di sini adalah nggak terdapat besi gitu ya. Kalau dalam tanah itu kan terdapat besi karena merupakan ciri khas yang kabel dalam tanah. Kalau di sini tidak terdapat besi. Bagian paling luar dari si kabel dak ini terdapat jaket yang terbuat dari bahan polietilen atau PE. Kemudian abis jaket ada namanya si ripcord atau si tali. Tali ini tali untuk mengupas atau buka si PE-nya tadi ya. Terus kemudian ini yang kuning-kuning itu merupakan armed strength yarns. Itu apa sih? Jadi itu sebuah bagian yang fungsinya untuk memperkuat si kabelnya dan juga dia untuk melindungi kabel ini dari kepanasan. Nah, ini adalah water blocking. Kertas-kertas yang telah saya sebutkan bahwa kalau ada air masuk, dia akan membloknya, ya kan? Terus ini yang warna-warni itu merupakan cup. Kemudian di dalam cup ada sekumpulan-sekumpulan si kor-kor. Dan yang paling di tengah ini adalah strength member ya, strength member seperti ini. Dak dalam fiber optik ini bisa terbuat dari bahan plastik, beton, baja, besi, ataupun yang lain-lainnya. Pokoknya fungsi dak ini adalah sebagai pelindung mekanis dalam sebuah kabel ya teman-teman. Kemudian ada kabel fiber optik yang ditempatkan di udara ya teman-teman. Nih kita bisa lihat kabelnya seperti ini bentuknya. Jadi kabel fiber optik yang diletakkan di udara ini pasti dia terdapat dalam outside installation on poles atau OSP. Jadi di luar sebuah gedung ya teman-teman. Kalau kita pikir-pikir bagusan mana sih? Kabel yang terdapat di luar atau kabel yang terdapat di dalam tanah? Jawabannya adalah lebih aman kabel yang terdapat di dalam tanah. Karena kalau kita lihat sendiri kan kabel yang terdapat di luar atau di udara seperti ini, dia bisa aja kan kena pohon, misalnya nih kena pohon, terus kabelnya itu nyangkut-nyangkut di ranting, bisa aja kan, jadi dia terdapat kerusakan. Atau enggak kalau misalnya kabelnya itu menjuntang di jalanan, misalnya nih ada sebuah tiang listrik, terus ada sebuah truk di sini lewat, truknya bisa nabrak karena terus kabelnya ke bawah-bawah sih sama truknya, itu bahaya juga. Soalnya saya juga pernah nih waktu naik motor, tiba-tiba kabelnya tuh nyangkut di dalam si truknya jadi ke bawah sampai panjang, waktu itu bahaya sekali ya. Terus bisa juga kabelnya ini karena sangat panjang dia meleler-leler gitu loh, jadi kayak set, terus ini ada orang. Kalau ada anak kecil naik gimana kan bahaya ya kan? Nah, pemasangan kabel fiber optik yang terdapat di udara itu bisa dua jenis ya. Bisa dia jaketnya itu nyambung sama kabel penggantungnya, bisa juga dia tidak nyambung. Nah, kalau nyambung sama kabel penggantung, maka si jaketnya atau si PE-nya itu akan berbarengan di sini. Oke? Jadi strength membernya akan sama lah bajunya gitu sama si kabel fiber optiknya. Kalau misalnya dia nggak nyambung terpisah seperti ini adalah kabel fiber optik sendiri, ini adalah strength member sendiri, maka dia akan dikait-kaitkan dengan besi-besi atau kawat-kawat penyambung atau baja-baja penyambung. Kemudian ada kabel fiber optik yang ditaruh di lautan ya teman-teman seperti ini. Ini adalah kabelnya yang merah-merah diletakkan di dalam lautan, di dalam laut gitu. Nah, kabel yang diletakkan dalam laut ini bisa ditanam langsung seperti ini, ditanam dulu, lalu pas begitu nyampe di laut, dia ditaruh di dasar lautnya seperti ini. Bisa kita lihat, dari gambar ini terlihat dari tempat A ke tempat B. Artinya memang benar bahwa koneksi fiber optik itu ialah point to point. Nah, ini adalah melambangkan sebuah repeater atau sebuah penguat dan juga sebuah percabangan.
Jadi ini adalah simbol-simbol, bisa dua kemungkinan, dia bisa repeater, bisa percabangan. Nah, percabangan itu percabangan antar kota. Misalnya kalau ada kabel dari kota A, terus kabel kota B, mereka ketemu, nah itulah cabang-cabangnya di sebelah sini. Bentuk fisik dari kabel laut seperti ini, jadi dia sangat kuat ya, karena di laut itu kan tekanannya besar. Ada lapisan yang dinamakan dengan armor. Jadi armor adalah kumpulan-kumpulan besi-besi panjang ini. Ini karena besi-besi panjangnya ada dua lapis, di sini ada, makanya dinamakan dengan double armor. Terus kalau ini single armor, nah kalau ini triple armor, karena 3 tingkat ya si armornya ini. Di dalam laut, si cupnya itu terbuat dari besi ya. Jadi supaya dia makin kuat, cupnya ini terbuat dari besi. Kemudian bungkus-bungkus luarnya ini terbuat dari benang-benang aramid. Jadi benang ini sangatlah kuat gitu. Kalau kalian tarik, jangan nanti kalian bisa sakit tangannya. Supaya core yang terdapat di dalamnya itu bisa terjaga dengan baik.